Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aris Setiadi mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang digital dalam rangka menghadapi dinamika pilkada. Dengan dijaganya ruang digital, Menkominfo berharap dinamika seputar pilkada tidak memunculkan disinformasi, fitnah, dan kekerasan yang merugikan kepentingan umum. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebutkan pemerintah memahami dan menghormati dinamika masyarakat dalam menyusul pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR RI. Oleh karena itu, Menkominfo meminta untuk bersama-sama menjaga ruang publik agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Menkominfo menilai kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia dapat diukur dari bagaimana warga dalam menyikapi perbedaan pendapat, sikap demokratis, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan telah terlihat di masyarakat di tengah dinamika belakangan ini. Menkominfo juga menyebutkan bahwa dinamika yang terjadi setelah putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR mesti disikapi dengan bijak. Saat ini fungsi yudikatif dan legislatif sedang berjalan yang diikuti dengan fungsi aspirasi dari publik dan media. Pemerintah berharap dinamika di masyarakat mengenai Pilkada 2024 bakal berujung pada pelaksanaan pilkada yang demokratis, damai, dan aman di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto meminta Sentra Penegak Hukum Terpadu Sentra Gakumdu mampu mengenali karakteristik kerawanan Pilkada 2024 di masing-masing daerah. Sentra Gakumdu harus dapat mewujudkan pencegahan dan pengawasan yang efisien serta menciptakan peringatan dini untuk mempersempit peluang tindak pidana pemilu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakumdu mampu mengenali karakteristik kerawanan Pilkada 2024 di masing-masing daerah. Mengingat Pilkada 2024 merupakan pilkada serentak pertama kali di Indonesia yang akan berlangsung di 508 kabupaten kota untuk pemilihan wali kota bupati dan 37 provinsi untuk pemilihan gubernur wakil gubernur. Dalam sambutannya saat membuka forum kolaborasi Sentra Gakumdu sewilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua di Yogyakarta, Menko Hadi berpesan agar Sentra Gakumdu dapat mewujudkan pencegahan dan pengawasan yang efisien, serta menciptakan peringatan dini untuk mempersempit peluang tindak pidana pemilu. Sementara itu, untuk meningkatkan kolaborasi Sentra Gakumdu, ada 3 spektrum yang perlu dioptimalkan. Di antaranya kolaborasi internal antar anggota, kolaborasi vertikal antara Sentra Gakumdu pusat dengan daerah, serta kolaborasi Sentra Gakumdu dengan kementerian dan lembaga yang dapat mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tindak pidana pemilihan. Harapan kita semua, Sentra Gakumdu dapat mengenali karakteristik, mengenali potensi kerawanan masing-masing daerah, dan menemukan mekanisme pencegahan serta pengawasan yang tepat bagi daerahnya. Ketua KPU Muhammad Afifuddin didampingi anggota KPU memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengan pendapat dengan Komisi DPR RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya sudah mengirimkan draft peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang syarat pilkada sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi kepada Komisi 2 DPR. Afif menegaskan langkah tersebut sebagai tindak lanjut yang dilakukan KPU atas putusan Mahkamah Konstitusi
Selanjutnya, KPU akan berkonsultasi dan membahas draft PKPU bersama DPR yang dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 26 Agustus. Hal ini merujuk pada pengalaman sanksi yang pernah diterima KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait tindak lanjut putusan MK nomor 90 tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Kami melakukan langkah prosedur prosedur yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Untuk itu, Dasko memastikan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika semakin serius dalam menangani maraknya konten negatif di platform digital. Kali ini Bigo Live menjadi sorotan setelah ditemukan ratusan akun yang menayangkan konten judi online dan pornografi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengecam akan memblokir akses Bigo Live dan menjalankan langkah-langkah hukum apabila pihak Bigo Live tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus bergerak cepat dalam memberantas judi online di Indonesia. Salah satunya dengan langkah yang diambil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi untuk mengancam memblokir akses Bigo Live dan menjalankan langkah-langkah hukum menyusul temuan konten judi online dan pornografi di aplikasi tersebut. Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat teguran kedua kepada PT Bigo Teknologi Indonesia pada Rabu 21 Agustus 2024. Kementerian Kominfo menegaskan bahwa PT Bigo Teknologi Indonesia wajib segera menghapus seluruh konten negatif yang beredar di aplikasi Bigo Live. Berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan Kementerian Kominfo selama 26 Mei hingga 8 Agustus 2024, terdapat 121 akun yang terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live. Adapun hasil patroli siber mulai 15 hingga 18 Agustus 2024, terdapat 32 akun yang terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.